Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut menjaga hati kita sedemikian rupa, karena dari hati kitalah terekspresi seluruh tindakan, perbuatan, dan perkataan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pengajaran iman Kristen mengajarkan bahwa tujuan tidak pernah menghalalkan cara. Berapa banyak orang menganggap bahwa tujuan dapat dicapai dengan pelbagai cara, termasuk dengan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar. Dan terlebih lagi dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukankah ada kalanya atas nama toleransi maka ada orang percaya berkata dan berbuat hal yang tidak sesuai dengan kebenaran iman kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, kita perlu baik dan menjadi berkat bagi semua orang. Tetapi kita harus juga sadar bahwa iman Kristen itu memang berbeda dengan keyakinan yang lain. Dan kita tidak perlu menjadi sama di dalam hal iman untuk dapat menjadi seorang yang dapat diterima oleh orang lain. Saudara, mari kita membaca 1 Tawarikh pasal yang ke-13. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baalah, ke Kiryat Yearim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertahta di atas keruim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahyo mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari hadapan Allah dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza melulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulur tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Tuhan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya di kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud setelah diakui oleh bangsa Israel menjadi raja Israel, maka ia hendak membawa seluruh masyarakat Israel bersatu. Namun bukan itu saja, ia mau juga untuk membawa tabut perjanjian yang ada di Kiryat Yearim dipindahkan ke kota Yerusalem. Namun saudara, dari kisah ini niat itu menjadi tertunda sehingga tabut perjanjian itu berada di rumah Obed Edom. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sikap hati kita dapat nyata dari apa yang kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Saudara, apa yang Daud niatkan dengan memindahkan tabut perjanjian, saudara, sebetulnya itu menggambarkan siapakah Daud. Saudara, di awal pemerintahan Raja Daud atas Israel, pertama-tama yang dia kerjakan adalah memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem, ke pusat pemerintahannya. Saudara, di sini menggambarkan bahwa Daud memprioritaskan tabut perjanjian. Ketika Daud dikatakan memprioritaskan tabut perjanjian dekat,
di dalam kehidupan pemerintahannya, maka Daud sebetulnya sedang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dan saudara, dari apa yang dia kerjakan itu menunjukkan bahwa hatinya itu melekat kepada Tuhan. Sikap hatinya itu selalu ingin berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengan mudah bagaimana mengevaluasi hidup kita sebagai orang percaya, yaitu dengan melihat apa yang engkau dan saya prioritaskan dalam hidup ini. Saudara, sebab apa yang kita prioritaskan, saudara, itu menunjukkan sikap hati kita sesungguhnya. Saudara, apakah yang kita prioritaskan adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kita prioritaskan hidup untuk memuliakan Tuhan? Apakah yang kita prioritaskan adalah hidup untuk melayani Tuhan? Atau hal-hal yang lain? Saudara, itu menunjukkan kemana hati kita mengarah. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memeriksa diri kita. Apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita? Dan saudara, itulah diri kita. Yang kedua, kehidupan ini bukan hanya berbicara niat hati yang baik, melainkan juga hidup ini harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari dari hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, keratap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia, oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Saudara, apa yang terjadi dengan Uza sebetulnya sudah menjadi perintah Tuhan bahwa tidak boleh ada seorang memegang tabut perjanjian. Itu terdapat dalam Bilangan pasal 4 ayat 15, dikatakan setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat Bani Kehat. Saudara, apa yang terjadi di dalam peristiwa membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem? Saudara, sebetulnya Daud mempunyai niat hati yang baik. Dia ingin memperkenankan Tuhan. Namun saudara, ternyata Daud menjalankannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Saudara, dekat dengan Tuhan adalah hal yang baik. Tetapi saudara, dekat dengan Tuhan haruslah juga dekat dengan kebenaran firman Tuhan. Jikalau tidak, saudara, dekat dengan Tuhan itu hanya sebuah perasaan karena kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, Raja Daud, dia bergirang sekali karena boleh membawa tabut perjanjian. Dia menari-nari sekuat tenaga, bersuka cita bersorak-sorai. Tetapi saudara, apa yang dia lakukan? Dia sedang melanggar perintah Tuhan. Dan di situ saudara, meskipun Daud bersuka cita, Daud senang, Daud berniat baik, dan sebagainya. Saudara, itu tidak menjadi sesuatu yang penting. Tetapi yang penting adalah bagaimana Daud harus memperhatikan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang difirmankan Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus sangat-sangat waspada. Saudara, hal yang sangat penting, yang paling utama dalam hidup kita adalah hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya kita hidup bukan berdasarkan perasaan kita. Kita merasa senang, kita merasa bertumbuh, kita merasa diberkati, kita merasa dekat. Saudara, karena semuanya itu sifatnya subjektif. Tetapi ada hal yang sangat krusial yang dapat kita periksa diri kita. Apakah kita menjadi orang-orang percaya yang melakukan firman Allah? Hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu yang sangat penting, saudara. Oleh karena itu, saudara,
Tidak ada cara lain. Kalau engkau dan saya ingin mengalami Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita, yaitu ketika kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca hari ini. Biar menolong kami melihat acuan yang jelas bagaimana kami dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami tidak terlena dengan subjektivitas kami. Kami merasa padahal kami sesungguhnya tidak hidup sepatutnya sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.